Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradaban Islam bangsa Arab. Bangsa Arab telah ada jauh sebelum Islam lahir di sana. Bahkan mereka dikenal telah memiliki peradaban yang mapan. Namun kelahiran dan perkembangan Islam di Timur Tengah, khususnya bagi bangsa Arab, memiliki pengaruh yang tidak sedikit, bahkan bisa disebut dengan fundamental. Di sini saya akan sedikit mengulas peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam, ketika Islam dibawa Nabi Muhammad SAW, dan kondisi Arab pasca wafatnya Rasulullah. Dan sedikit mengulas juga tentang beberapa faktor yang menyebabkan banyak konflik di Timur Tengah yang disebabkan aliran-aliran Islam itu sendiri. Peradaban bangsa Arab yang dikenal barbar dan primitif dapat berangsur membaik dengan datangnya agama Islam dan berbagai ajarannya dapat mengentaskan bangsa Arab dari ujung keterpurukan akhlak dan kubangan budaya tidak manusiawi, perlakuan terhadap kabilah lain, wanita, derajat budak, hingga memonopolikan perdagangan dengan ekonomi kapitalisme menjadi bukti nyata bahwa peradaban Arab pra-Islam lebih layak disebut tidak berperadaban. Di tengah berbagai krisis, Islam hadir bagai pasir di tengah gurun dengan berbagai kemajuan, baik dari teologi maupun urusan duniawi. Tidak hanya itu, Islam juga membawa bangsa Arab ke masa kejayaan mereka dan membuat mereka menjadi manusia seutuhnya dan disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Pun kemunduran Islam di beberapa abad terakhir, selain karena siklus abadi sebuah dinasti atau peradaban, juga disebabkan karena pertentangan internal antar sekte dan pergeseran nilai-nilai Islam oleh pemeluknya sendiri. Mulai ditinggalkannya nilai Islam, ditengahi oleh Syakib Aslan, seorang politisi asal Lebanon yang juga tokoh pan-Islamis, sebagai pengaruh budaya Barat yang mengalami kemajuan setelah meninggalkan ajaran agama mereka dalam Renaissance. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Dalam bukunya yang berjudul Limadza ta'akhkhara muslimun wa taqaddama ghairuhum, ia menjelaskan bahwa ditinggalkannya nilai-nilai Islam oleh pemeluknya merupakan sebab paling berpengaruh dalam kemunduran peradaban Islam saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Al-Haidar dari kelompok 11 akan menerangkan sebuah sekilas sejarah bangsa Mongol. Nah, di sini bangsa Mongol itu mempunyai sejarah perbedaan di antaranya bangsa yang satu dengan bangsa lain. Semua tergantung pada masyarakat, letak geografis, serta gaya kepemimpinannya. Bangsa Mongol adalah bangsa dari sejarah perjalanan dunia yang memiliki gaya kepemimpinan yang gagah dan berani melakukan satu hal. Bangsa Mongol mampu menunjukkan pada dunia sebagai bangsa yang gagah dan tidak tertandingi. Kemunculan bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan merupakan dari sejarah dunia yang menarik, sulit dipastikan. Nah, secara persis di daerah mana asal mula bangsa Mongol muncul, manusia Mongol seperti bangsa nomad yang selalu berpindah-pindah, yaitu nomaden, tidak hidup tetap, tapi dia mengembara dan tinggal di perkemahan, dan hidupnya sederhana dengan berburu binatang, menggembala domba, dan memakai kulit binatang untuk menutupi aurat. Mereka hidup dalam keadaan kotor dan tidak bersih. Budaya mereka adalah perampokan yang sudah menjadi perilaku umum bagi mereka. Riwayat nama Mongol mungkin itu ada dua. Yang pertama itu nama Mongolia yang berasal dari nama dari bahasa Cina yaitu Mong yang berarti pemberani, dan kedua mereka terkenal dengan bangsa Tartar yaitu berasal dari nama suku dengan asal kata Cina yaitu Tijzi. Nah, pada masa kepemimpinan Genghis Khan terdapat menyempurnakan moral masyarakat dengan membuat undang-undang sosial yang mereka disebut yaitu Yasa. Sistem keagamaan mereka itu bangsa Mongol yaitu mengakui adanya yang maha kuasa, akan tetapi mereka tidak beribadah kepadanya, melainkan mereka menyembah kepada roh-roh jahat,
karena mereka menganggap sebagai roh jahat itu dapat mendatangkan kehidupan lebih baik serta terhindar dari malapetaka. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bangsa Mongol yang berhubungan dengan bangsa Islam, yaitu diantaranya dinasti Ilkhan merupakan salah satu rumpun bangsa Mongol. Bangsa Mongol yang berada di Asia Timur berhasil mengekspansi yang dilakukan oleh Hulagu Khan yang terutama kehancuran Baghdad pada tahun 1258 Masehi, yang telah mendirikan di bawah kepemimpinan Hulagu Khan suatu kerajaan Mongol dengan gelar Ilkhan. Dinasti Ilkhan adalah sebuah dinasti yang dibangun oleh orang-orang Mongol, yaitu ketika mereka berhasil mengekspansi menguasai Baghdad sebagai pusat kekuasaan dari Khilafah Abbasiyah. Dinasti Ilkhan berdiri pada tahun 1259. Nah, pada tahun 1295 Masehi, Ghazana Khan merupakan raja yang ketujuh, yaitu raja yang pertama beragama Islam. Dalam kepemimpinan Muhammad Ghazana Khan, Islam sedikit demi sedikit mulai meraih kemenangan di tengah-tengah yang beragama Shyamashin. Nah, kehadiran Ghazana Khan di tengah-tengah masyarakat Muslim yang mengalami penderitaan dari bangsa Mongol merupakan kemenangan besar bagi umat Islam. Ghazana Khan menetapkan pemerintahannya menjadi Islam sebagai agama resmi kerajaannya. Setelah pemimpinan dinasti Ilkhan masuk Islam, masyarakat dari kalangan bangsa Mongol dapat menerima dan masuk agama Islam dikarenakan mereka bercampur dan bergaul dengan masyarakat Muslim dalam jangka waktu panjang, sehingga adanya keinginan tertarik memeluk Islam. Nah, dalam catatan sejarah, Sultan Ghazana Khan merupakan raja pertama yang mencetak uang dinar dengan inskripsi Islam. Syariat Islam kemudian kembali ditegakkan dan undang-undang kerajaan dinasti Ilkhan ini yaitu berlandaskan dengan undang-undangan Islam. Kemudian kebijakan-kebijakan dinasti Ilkhan terhadap umat Islam yaitu kebijakan pemerintahan. Nah, kebijakan pemerintahan itu para penguasa dinasti Ilkhan dalam melaksanakan roda pemerintahannya yaitu berusaha menyatukan diri dengan birokrat, para pedagang, dan ulama perkotaan Iran. Ulama melanjutkan dan memperkokoh kedudukan mereka dengan memposisikan diri sebagai elit lokal. Para ulama dan pada dinasti Ilkhan umumnya banyak yang mengisi jabatan qadhi dan dai, kepala pasar, dan jumlah jabatan lainnya. Bangsa paternalistik yang kuat tumbuh di padang pasir dengan gaya barbar, ganas yang telah menaklukkan Islam. Namun pada akhirnya bangsa ini tunduk dan takluk serta memeluk agama kaum muslimin. Kedua, kebijakan dalam bidang sosial dan agama. Dalam kebijakannya, dalam kepimpinan Muhammad Ghazana Khan berusaha untuk menyerap nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat Persia yaitu Islam. Oleh sebab itu, Raja Muhammad Ghazana Khan menganggap dirinya sebagai penguasa yaitu berkat Tuhan. Rakyat merasa simpati dan hidup nyaman dengan penerapan nilai-nilai Islam di bawah pimpinan Muhammad Ghazana Khan. Pada masa Ghazana Khan terjadi Islam besar-besaran. Itu Islami yang terjadi bukan karena pemaksaan, akan tetapi ketulusan hati mereka untuk memeluk Islam sebagai agama mereka dan menjalankan syariat Islam yang telah mereka rasakan memberikan kebahagiaan. Dan yang ketiga itu dalam bidang ilmu dan peradaban. Nah, kontribusi Raja Ahmad Muhammad Ghazana Khan dalam menegakkan kembali kejayaan kerajaan Iran yang paling cemerlang adalah usahanya mengembangkan seni lukis dan seni ilustrasi manuskrip. Beberapa tulisan sejarah karya Rashid ad-Din terus-menerus disalin dan diilustrasikan, yang menjadi pusat kota peradaban yaitu kota Tabriz sendiri yang menjadi pusat bagi sebuah sekolah seni lukis dan seni ilustrasi yang saat pada itu. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Antika. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku Turki.
Poin pertama yaitu sejarah awal berdirinya Turki dan perkembangannya. Pendiri Turki adalah bangsa Turki itu sendiri, yaitu kabilah Koyuz Oghuz, salah satu anak suku Turki yang mendiami sebelah barat Gurun Gobi atau daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Selanjutnya yaitu poin kedua tentang sejarah perkembangan Islam di Turki masa reformasi. Sejak diproklamirkan oleh Mustafa Kemal pada tanggal 29 Oktober 1923, Turki memasuki masa reformasi atau masa peralihan dan dari kekhalifahan ke republik. Kemudian pada dekade 1920-an dan 1930-an, Islam semakin mengalami perkembangan yang signifikan di Turki. Komposisi penduduk di dalam batas-batas Republik Turki berubah secara drastis, dan sensus tahun 1927 jumlah penduduk non-muslim berkurang dari 20% menjadi 2,6% dan terus berkurang setelah itu. Sebaliknya, populasi umat Islam mencapai angka 98%. Tentu saja sampai saat ini tahun 2007 jumlah populasi tersebut tetap bertahan dan bahkan meningkat untuk tidak mengatakan bahwa penduduknya adalah muslim semua. Perkembangan lainnya dapat dilihat dari penerapan hukum Islam yang berjalan dengan baik. Dan di sisi lain, terbentuk partai-partai yang mewadahi aspirasi kepentingan Islam dan kemajuan negara Turki itu sendiri. Lebih dari itu, pelaksanaan ritual keagamaan di Turki tersosialisasi dengan baik tanpa ada hambatan, dan kesemuanya ini merupakan simbol perkembangan Islam di Turki dewasa ini. Selanjutnya yaitu poin ketiga, suku Turki yang berhubungan dengan Islam. Poin pertama, masuknya Islam ke Turki. Sejak Islam di Turki dimulai sekitar abad ke-12, Turki saat itu bernama Kerajaan Bizantium dan telah berada di bawah kekuasaan Romawi selama 400 tahun. Romawi mengalami perpecahan pada tahun 395 sehingga terbagi menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Timur menduduki Bizantium dan menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, Konstantinopel berganti nama menjadi Istanbul dan bertahan sebagai ibu kota hingga sekarang. Sementara itu, Barat jatuh ke tangan bangsa Goth, kaum barbar. Romawi Timur dan Bizantium ditaklukkan oleh kerajaan Ottoman yang dipimpin oleh Raja Osman I. Penaklukan Bizantium ini memunculkan nama besar Muhammad Al-Fatih karena keberaniannya. Pada masa inilah pengaruh Islam masuk dan berkembang sangat pesat hingga menyebar di daerah lainnya di Eropa. Ada 3 periode perkembangan Islam di Turki, yaitu periode awal, periode pertengahan, dan periode modern. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.